Selamat datang di video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertama, Ibu mengucapkan selamat dan profisiat karena kalian sudah berhasil menjadi siswa kelas 8. Keberhasilan naik kelas kalian harus kita syukuri. Bukti rasa syukur itu dengan cara belajar yang baik dan makin taat menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan Pancasila, yaitu sila yang pertama. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengucapkan syukur pada Tuhan karena kita sudah dilindungi dan diberkati. Berdoa dengan cara menundukkan kepala menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai dari sekarang. Selesai. Oke, kita akan belajar bersama materi pendidikan dan kewarganegaraan bab 1 kelas 8 dengan judul Memahami Kedudukan dan Fungsi dari Pancasila. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 bab 1 Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Di kelas 7 kalian sudah memahami dan mempelajari tentang penyusunan dan penetapan dasar negara. Materi tersebut berkaitan erat dengan materi yang sekarang kita pelajari, yaitu memahami kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Tujuan pembelajaran kali ini nanti kalian bisa baca lagi atau dibaca. Kemudian Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Mungkin kalian ada yang bertanya, mengapa pada tanggal 1 Juni 1945 disebut hari lahir Pancasila? Jawabnya adalah istilah Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Istilah Pancasila menurut Darji Darmodihardjo sudah dikenal sejak zaman Majapahit abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sotasoma karangan Tangkular. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca, artinya 5, dan sila berarti sendi, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar yang menjadi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang keempat. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara tertuang dalam TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan, berisi bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Sedangkan yang ketujuh adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari fungsi dan peranan Pancasila. Demikian tadi materi tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kita akan bertemu kembali di dalam materi berikutnya. Selamat belajar dan sampai jumpa.